Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa berbagi arti salib bagi saya secara pribadi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Pontinus Lase, saya biasa dipanggil Volo. Saya menikah dengan Yanti, istri saya, dan menjadi ayah dari Abram dan Moza. Keluarga kami adalah keluarga yang sederhana, tapi saya selalu bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan kepada keluarga saya. Sebagai suami yang bertanggung jawab untuk keluarganya, saya mempunyai usaha sendiri, yaitu buka usaha tailor. Yang saya rintis mulai dari 2006 hingga sekarang ini masih berjalan. Saya bersyukur banyak orang yang mempercayai saya untuk menjahit pakaian mereka. Saya juga bersyukur istri saya juga membantu keuangan kami dengan usaha jualan sembako di samping tempat saya jahit. Setiap hari tanpa lelah kita bekerja keras untuk mendapatkan uang, untuk memenuhi segala kebutuhan keluarga kami. Dan agar kami juga bisa memperpanjang tempat di mana kami sewa tempat usaha kami tersebut. Di tengah-tengah kesibukan kami dikagetkan dengan kabar dari kampung, dari Lampung. Mertua laki-laki saya di usia yang ke-85 tahun jatuh sakit. Padahal sebelumnya tidak pernah sakit sama sekali. Tidak pikir panjang, istri saya dan anakku yang kecil pulang ke Lampung untuk membawa bapak mertuaku di rumah sakit Metro di kota Lampung. Setelah 1 minggu dirawat di sana, kita putuskan untuk membawa bapak ke Bogor. Karena dokter mengatakan bapak kena paru-paru basah. Rumah sakit Cisarua yang memang khusus paru-paru, kami rasa adalah rumah sakit terbaik buat bapak. Dan Tuhan baik, bapak bisa dirawat di sana. Sekitar seminggu bapak dirawat di sana, kami berikan yang terbaik buat orang tua saya. Istri saya jaga siang, hari, dan saya jaga malam harinya. Dan pagi hari, saya juga harus bekerja, menyelesaikan baju-baju orang yang telah saya janji, dengan jangka waktu yang telah disepakati sebelumnya. Saya juga harus bertanggung jawab atas janji saya. Karena itu, kadang saya bekerja tidak mengenal lelah, dari pagi sampai sore, walaupun tenaga sudah terkuras di malam harinya, menjaga bapak. Kadang saya paksa badan ini untuk bekerja, tapi seringkali tidak kuat lagi untuk meneruskan pekerjaan itu karena terlalu capek. Saya ingin punya karyawan, tapi saya sudah mencari dan belum ketemu. Saya sering membawa keinginan punya karyawan yang bisa bantu saya. Bahkan kita bisa bersama-sama dengan anak saya bawa di dalam doa. Karena saya sendiri yang bekerja, kadang kala orang kecewa kalau jahitan mereka belum selesai dengan waktu yang telah disepakati bersama. Padahal saya sudah sangat berusaha, tapi tenaga terbatas. Kalau sudah mentok, kadang pengen mengubah haluan,
sempat berpikir untuk berhenti dengan usaha jahit yang saya lakukan selama ini. Tapi cari kerja sekarang ini tidaklah mudah. Di tengah-tengah kesibukan bekerja dan merawat orang tua, kami dikagetkan lagi dengan kabar duka. Ponakan saya yang tinggal di Jakarta Barat meninggal dunia karena sakit paru-paru. Di sana tidak ada keluarga. Hanya abangnya yang telepon saya dan mengatakan kepada saya, "Paman, gimana ini nasib kami? Paman harus segera ke sini. Apa yang bisa lakukan? Adik Ali sudah meninggal." Saya sedih sekali. Rasanya ingin memberikan yang terbaik dalam segala situasi. Mau kerja, mau menjaga orang tua, bahkan saya ingin ada di sisi ponakan saya yang masih hidup untuk mendampingi ponakan saya yang sudah meninggal. Tapi saya tahu, saya nggak bisa melakukannya semua sekaligus. Dalam situasi seperti yang saya alami, harus memilih mana yang lebih penting, lebih prioritas. Saya juga punya pelayanan di dalam Song Ministry untuk Tuhan. Saya juga tidak mau ini terhalang. Dalam keadaan saya yang begitu tersudut, saya datang kepada Tuhan. Memohon kepada Tuhan. Saya katakan, Tuhan, Engkau tahu segalanya. Mohon ulurkanlah tangan-Mu untuk menolong dalam setiap pergumulan saya yang saya alami selama ini. Karena saya sudah tidak kuat lagi. Bahkan ditambah lagi, Yanti, istri saya, tiba-tiba seringkali sakit. Istri saya kecapean, saya tahu badannya sudah nggak kuat lagi. Tapi dia harus memaksakan diri demi memberikan yang terbaik kepada keluarga kami. Saya juga bersyukur punya firman Tuhan yang mengingatkan saya untuk tidak pernah berhenti walaupun keadaan susah. Tetap harus melayani dan memberikan yang terbaik. Firman menguatkan saya untuk saya harus menguasai diri dan sabar dalam setiap kesusahan yang harus dijalani. Saya bersyukur karena Yesus mencontohkan apa arti penguasaan diri dan sabar menderita ketika dia disalibkan. Yesus melalui begitu banyak penderitaan sekaligus, tapi dia tidak pernah lepas kendali. Yesus memberikan saya kekuatan untuk tetap menjalani semuanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Tuhan menjawab doa saya. Di tengah-tengah kesibukan saya bekerja, Tuhan kirimkan karyawan yang melebihi yang saya doakan. Orang yang terbaik dan tidak pernah saya pikirkan. Karena dia sudah punya pekerjaan yang tetap, bahkan sudah supervisor di dalam perusahaan garment. Sekarang dia bantu saya untuk menjahit dan dia menukar diri dari tempat di mana dia bekerja. Yang kedua, di tengah-tengah duka, Tuhan gerahkan hati bos ponakan saya untuk membantu seluruh biaya kepulangan jenazah ke Pulau Nias. Dengan total biaya 39.200.000. Saya bilang, wow. Ini luar biasa. Ini mukjizat dari Tuhan.
Saya bilang terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik. Dan yang berikutnya, Bapak mertua saya sekarang sudah sembuh. Tidak lagi pakai oksigen, tinggal kontrol rutin saja di Rumah Sakit Cisarua. Saya juga berterima kasih kepada seluruh jemaat yang ikut mendoakan, juga kepada Ko Victor dan Pak Jimmy, bahkan Saudara Robi yang membantu meminjamkan saya tabung oksigen. Kabar baiknya Bapak Ibu Saudara-saudari, setiap minggu Bapak mertua saya dan Ibu selalu ikut ibadah kita. Ya, walaupun via Zoom, dan mereka sangat senang dengan sharing firman Tuhan, bahkan komunis setiap minggu. Bahkan istri saya sudah sembuh, walaupun hari ini drop lagi, tapi saya percaya Tuhan berikan yang terbaik. Melihat mukjizat ya Tuhan berikan buat saya sering menangis dan terharu. Bahkan ketika saya menyanyi buat Tuhan, saya sering menangis. Betapa Tuhan mengasihi saya yang berdosa ini. Saya merasa berdosa karena belum memberikan yang terbaik, belum memberikan waktu saya 100% buat Tuhan. Tetapi Tuhanlah duluan mengasihi saya dan rela mati untuk saya yang berdosa ini. Saudara-saudari, saya tidak tahu apa yang kita alami di ruangan ini. Mungkin bukan seperti yang saya alami. Tetapi saya mengajak kita, mari kita bergantung kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan Yesus. Tetap bisa mengandalkan, tetap bisa mengendalikan diri, dan sabar menanggung setiap beban dan kesusahan yang kita alami. Bersama Tuhan akan indah pada waktunya. Amin.